Hai hai hai, halo semuanya Sobat TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di podcast Binti 2020 di episode pertama. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut, enaknya ini kenalan dulu nih, biar kita saling kenal satu sama lain. Jadi kayak lebih kenal lebih sayang gitu. Oke. Jadi di sini saya Zalaza Ramadhani sebagai moderator dan dari angkatan 18. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, jadi saya mau jelasin dulu nih, apa sih Binti? Nah, Binti adalah Bincang Alumni Teknik Industri. Jadi di episode pertama ini, kita akan ada topik. Nah, nih topiknya tuh adalah sistem pembelajaran akademik di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Dan tujuan dari topik ini adalah satu, untuk memperkenalkan secara lebih dalam apa sih teknik industri itu, dan terutama teknik industri di UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami prospek kerja teknik industri. Yang ketiga, mengenal dan menjalin relasi yang baik antara alumni dan mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Bermanfaat banget kan? Jadi buat Sobat TI semuanya yang lagi dengerin, simak baik-baik ya. Oke. Untuk Binti episode 1 kali ini, kita sudah mendatangkan narasumber yang cantik sekali. Ya. Jadi narasumber kita hari ini ada Dr. Dira Ernawati. Beliau sebagai alumni TI UPN Angkatan 1996 dan sekaligus menjabat sebagai Kaprod. Halo Ibu Dira, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dira, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, insya Allah. Iya, amin. Iya, jaga kesehatan selalu ya Ibu ya. Iya, sama-sama ya. Untuk kesibukannya sendiri di masa pandemi ini apa saja Ibu? Kesibukannya kalau boleh jujur lebih ribet ya, lebih banyak dibanding ketika sebelum pandemi. Jadi kalau disebut WFH itu banyak orang lebih bisa santai mungkin di rumah, tapi kalau saat ini rasanya sudah entah 3 kali lipat atau berapa kali lipat sibuknya dibanding ketika harus ngantor gitu ya. Seperti itu sih. Gitu. Jadi ya setiap hari ngantor seperti biasa sih kan, kalau dari UPN kan ada jam kerjanya tetap sama seperti biasanya. Tapi kalau kantor kan udah jelas jamnya. Kalau di WFH ini malam pun tetap ada pelayanan gitu ya. Jadi kadang masih ada yang hubungi dan lain-lain seperti itu. Oh gitu. Tapi ada kesibukan baru lagi sih sekarang. Jadi miara kucing untuk ngilangin stres ya. Oh gitu Bu. Kucingnya udah ada namanya Bu? Oh sudah. Sudah dinamain Cookies dan Siro. Oh iya. Dua. Sepasang ya. Kasihan kalau sendiri kan jomblo sepi. Jadi harus dua. Iya. Iya, kayak moderatornya jomblo nih sekarang. Makanya cepat cari pasangan gitu ya. Iya, amin ya, ya Bu. Gitu. Ya, salam kenal sama kucingnya ya Ibu. Oh iya, nanti saya sampaikan ya. Iya, jadi itu ya lebih sibuk kali ini, dan mungkin itu ya WA-nya lebih rame ya Bu ya. Nah betul sekali. Kadang buka WA tuh semacam momok gitu ya. Aduh belum selesai kerjanya ini, yang satunya lagi gitu. Jadi handphone tuh serasa pengen ditaruh, tapi ternyata nempel gitu. Kalau ditaruh tambah lebih banyak gitu kan, lebih susah. Iya. Jadi karena titip pesan untuk yang anak-anakku yang kalau pelayanan masih agak lebih lama dibanding kalau pas kantor ya dimaklumi gitu. Kalau kantor kan langsung masuk ke ruangan saya, tanda tangan saya selalu ada di situ gitu kan. Ini kan harus banyak yang diurus, selain fakultas, dosen-dosennya semua minta dilayani. Jadi ya harap sabar gitu. Seperti itu. Iya. Tuh dengerin tuh Sobat TI, gimana kenapa kalian kalau kadang WA Bu Dira masih ada sedikit pending karena Bu Dira sudah menjelaskan kan. Jadi harus sabar ya Sobat TI. Ya, itulah. Oke, Bu Dira udah siap untuk pertanyaannya Ibu? Insya Allah sudah. Iya. Jadi sebelum saya mulai bertanya, ini saya mau menjelaskan sedikit nih Bu. Kalau misalnya hasil Q&A atau hasil pertanyaan yang kami akan tanyakan hari ini itu adalah hasil dari survei yang sudah diisi oleh mahasiswa Teknik Industri UPN. Lalu sudah dipilih atau
dikumpulkan oleh tim Ristek dan juga sudah dipilih di sini ada sekitar 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dira. Oke. Sudah bisa bertanya sekarang, Bu? Boleh. Oke, Kita bismillahirrahmanirrahim. tuntaskan ya. Kita tuntaskan Iya. hari ini. Siap. Ya, silakan. Iya. Jadi pertanyaan pertama yang masuk nih, apakah pembelajaran di TI UPN itu lebih fokus di praktikum atau lebih ke teori? Dan dalam proses pembelajarannya yang itu udah mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang atau belum? Ini langsung saya jawab ya. Iya, Ibu, silakan. Oke. Jadi gini, untuk penyusunan kurikulum prodi S1 Teknik Industri, itu kita merancangnya sudah dengan melakukan pendekatan outcome based kurikulum. Jadi sudah sesuai juga dengan KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Juga sudah disesuaikan juga dengan BKSTI, yaitu ada Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri. Nah, di mana di dalamnya itu sudah dipertimbangkan tentang persentase mata kuliah yang berupa teori maupun yang berupa praktek. Jadi kita di setiap institusi itu ada semacam asosiasinya, ya kan? Nah, kita sudah ada pakem-pakem yang harus diikuti. Ada perhitungan berapa persen sih prakteknya dan berapa persen yang teori, sudah seperti itu. Nah, saat ini ya memang TI ini sedang melakukan peninjauan kurikulum lagi karena terakhir melakukan peninjauan kurikulum di 2017. Ya, 2017 itu kita sudah melakukan peninjauan, tapi belum sampai kepada pengubahan. Ini sedang dirancang lebih runtut lagi. Insya Allah mungkin tahun ajaran baru lagi, tahun ajaran depan, ya itu kita akan menerapkan, termasuk juga ketika nantinya mungkin sudah lebih disiapkan lagi bagaimana penerapan dari Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Nah, kalau yang saat ini kan Merdeka Belajar ini masih dalam tahap trial ya. Jadi semua masih meraba-raba bagaimana menerapkannya, bagaimana mengaplikasikan langsung ke dalam kurikulum. Jadi pasti namanya kurikulum itu wajib ada peninjauan setiap tahun. Untuk perubahannya itu harus menunggu 1 kali angkatan lulus. Nah, kalau ditanyakan apakah ini sudah lebih fokus ke praktikum atau teori, tidak bisa seperti itu. Ada aturannya, ada hitungannya. Jadi persentasenya yang harus mengikuti dari asosiasi atau badan BKSTI dan KKNI. Dan saat ini pun sudah sesuai. Tapi untuk muatan-muatan atau mungkin mata kuliah yang ada nantinya di tahun ajaran baru lagi mungkin akan ada perubahan, disesuaikan dengan tadi penataan tentang kurikulum Merdeka Belajar itu. Seperti itu sih. Ya. Kalau untuk presentasinya sendiri antara praktikum dan teori itu kira-kira berapa? Kalau dari yang di BKSTI itu kalau nggak salah dituliskan 10%. 10%, jadi termasuk mata kuliah yang dia ada praktikumnya. Termasuk juga PKL, skripsi, itu setiap mata kuliah itu kan tidak dianggap bahwa misalnya mata kuliah A, itu dianggap oh ini berarti teori saja, kan enggak. Kalau dia ada muatannya praktikum, berarti ada muatan poin untuk praktek. Jadi ada hitungan semacam uraian, apa sih capaian dari pembelajaran di situ diberikan dalam bentuk teorikah atau ada prakteknya, itu ada hitungannya seperti itu. Jadi sesuai dengan hitungannya dan presentasinya sendiri ya Bu ya. Iya. Dan betul. alhamdulillah perkembangannya sudah mengikuti yang sekarang ya. Insya Allah saat ini sudah, tapi kami tetap akan melakukan peninjauan kurikulum. Karena kalau misalnya si Merdeka Belajar ini dilanjutkan ya, jadi bukan hanya sekedar dalam uji coba atau trial, pastinya kan kita perlu untuk menyesuaikan. Karena kalau dari Merdeka Belajar itu harus ada 1 semester yang dikosongkan untuk proses magang. Sedangkan kalau kita sendiri belum bisa menerapkan itu. Karena untuk ada proses seperti itu harus ada MOU yang banyak dengan banyak pihak gitu kan. Begitu. Jadi dalam hal ini sampai detik ini sih masih sesuai dengan apa yang ditetapkan di BKSTI dan KKNI. Tapi untuk kelanjutannya ketika kita harus ke kampus Merdeka Belajar dan lain-lain kan harus ada penyesuaian yang lebih baik lagi. Seperti itu. Itu ya, jadi tetap ada harus penyesuaian ya. Iya. Semoga pertanyaan pertama tadi sudah dapat menjawab pertanyaan dari Sobat TI ya Bu. Lanjut kita ke pertanyaan. Iya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Oke. Jadi di sini bagaimana sih tips
supaya lulus kuliah tepat waktu dan prospek kerja yang bagus bagi lulusan teknik industri. Karena pada saat bekerja nanti, manakah yang lebih diutamakan? Akreditasi jurusan di kampus atau lebih dilihat dari nilai IPK-nya? Oke, saya menjawab dari kondisi yang ada saat ini, termasuk juga dari beberapa pengalaman pribadi juga termasuk juga dari mereka-mereka yang alumni-alumni yang sudah sudah selesai studi. Jadi yang pertama, tips lulus tepat waktu. Sebenarnya susah nggak sih lulus tepat waktu? Nah, jawabannya kayaknya enggak, gitu kan? Semua hal dimulai dari niat. Dari niat awal mau kuliah itu pasti kan diniatin. Aku sudah diniatin kuliah, berarti harus sesuai apa yang ditargetkan gitu ya. Maunya ditulis, kalau saya sudah sampaikan ke mahasiswa mungkin ya, tulis targetmu 3,5 tahun. Semua hal dimulai dari niat. Oke, baik Ibu. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Yang ini masih ada kaitannya dengan manufaktur dan manajemen. Apakah THI UPN ini lebih menjual ke manufaktur atau manajemen? Mungkin kita bisa menanyakan kira-kira untuk prospek manufaktur ini seperti kemana saja dan manajemen ini kemana? Gini. Jadi mungkin kalau aku dari kalimat yang ditanyakan mungkin bukan seperti itu sih. Jadi warna dari THI UPN itu kemana? Kayaknya seperti itu deh. Kalau yang pertanyaan ini ya. Bukan manufaktur itu ke pasar mana, manajemen kemana, tapi lebih ke THI UPN ini dia tuh lebih menonjol di manufakturnya ataukah manajemennya gitu kan, gitu. Nah sekarang jawab, kalau ditanyakan ya kita itu masih abu-abu ya, belum jelas kita itu mau kemana. Kalau ITS sudah jelas ya, dia sudah ke manufaktur, ITB juga itu. Nah kenapa saya masih katakan abu-abu, ini masih PR. Kita masih harus menentukan warna yang jelas. Kita itu mau kemana sih? Itu masih kita akan cari. Nah, untuk menentukan warna itu, itu butuh ya dukungan dari sumber daya manusianya, kebetulan dari sumber daya dari fasilitas yang dimiliki oleh prodi, ya kan? Sedangkan itu kita masih ya bisa dibilang kurang. Kalau kita mau menuju ke manufaktur, harusnya lab-lab kita, terutama yang menuju ke arah itu harus lengkap dulu. Nah, kita tahu untuk fasilitas yang lab yang untuk proses manufaktur aja, alat-alat kita sudah terlalu lampau gitu loh, untuk dikatakan update gitu kan udah nggak mungkin gitu kan. Nah, kita harus itu dulu, penuhin dulu itu. Jadi ketika kita menentukan warna, ya kita harus didukung dengan banyak hal, ya kan? Kemudian dari sumber itu dari fasilitas yang dimiliki. Kalau misalnya dari sumber daya manusianya, dari dosennya kita pun ini masih terlalu beragam gitu loh. Jadi untuk yang dia linear teknik industri itu hanya 5 orang mungkin, sedangkan yang lain itu campuran dari dosen-dosen pembentuk yang dari awal. Jadi dosen yang mendirikan ya, dosen pendiri TI itu adalah kebanyakan dari teknik kimia, ada yang dari pertanian, dan ilmunya itu jadi ilmu yang heterogen gitu loh, bukan homogen. Sehingga ketika kita mau menentukan warna itu masih belum bisa karena keterbatasan itu. Nah, sekarang tugas kedepannya adalah yaitu tadi memperbaiki dulu sumber daya manusianya, kemudian memperkaya lagi tentang fasilitasnya itu diperbaikin, baru kita bisa menentukan apa sih warna yang bisa dimunculkan di prodi teknik industri UPN. Tuh, terjawab nggak ya? Kayaknya situ sih terjawabnya. Terjawab kok Bu. Ya, jadi kita gitu. Masih ada di persimpangan. Ya. Di warna abu-abu dulu. Tuh tadi ya. Iya. Nah, ini tadi semoga saja sih kakak-kakak kelas kalian yang mungkin sudah belajar, mungkin S2-nya sudah ambil di teknik industri, mungkin S3 udah doktor di mana gitu ya. Inilah bergabunglah ke TI gitu, bergabung ke alma maternya untuk memperkaya, untuk mempercepat supaya TI ini ada sumber daya manusia yang memang benar-benar bisa dipakai untuk bisa diajak untuk menemukan warna gitu. Ya, ditunggu untuk peran aktifnya ya, baktinya ke prodi TI. Untuk yang mau jadi akademisi ya. Itu. Iya.
Untuk Sobat TI yang mungkin sekarang mau lulus ya, nanti kalau sudah duanya linear, jangan lupa untuk ke alma maternya lagi, join bareng Budira ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Iya. bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta dan bangga bagi siswa baru maupun rasa cinta dan bangga ini ke Oke. teknik industri? Cinta dan bangga ke teknik industri. Nah, sekarang saya bahas dulu yang ke mahasiswa baru, kan dibedakan ya. Mahasiswa baru dulu. Mahasiswa baru. Biasanya untuk mahasiswa baru mungkin ya banyak, jarang lah, mungkin 30% yang dia itu memang sudah kuliah itu sudah tahu aku ngambil teknik industri itu karena aku pengen belajar tentang ini, itu sudah tahu apa yang akan dipelajari, sudah paham bahwa di dalamnya nanti akan mendapat apa. Nah, biasanya rasa cinta itu sudah ada. Berbeda dengan ketika dia datang tanpa membawa rasa apapun. Nah, itu kan susah nih. Dia datang dengan rasa yang hampa gitu kan. Kita yang harus mencurahkan nih supaya dia harus cinta. Nah, selalu saya katakan contohnya ketika di PKK PM ya, mahasiswa baru itu kan biasanya, atau di friendship day itu kan selalu kadang saya ceritakan bagaimana sih supaya cinta ya. Kalau misalnya orang udah nyemplung, awali dulu dengan niat mencintai gitu kan sudah nyemplung, ini udah masuk gitu kan, masa mau mencolot lagi keluar gitu kan. Oke, aku cintai dulu nih, aku akan berusaha mencintai. Orang yang akan cinta tuh kalau ada niat loh, ya kan. Kamu mencintai seseorang kan berarti mau niatin kan, nggak mungkin nggak ada niat biar jalan sendiri, nggak ada, diniatin dulu gitu. Oke, berarti aku harus berusaha untuk tahu nih, untuk cinta kan harus tahu dulu gitu loh, berusaha untuk mengenal lebih dalam, berusaha untuk paham, berusaha untuk ya banyak hal yang harus diketahui supaya nanti menjadi cinta. Contohnya bagaimana sih, cintai dulu. Oke, berarti jurusan ini aku nanti akan menjadi seorang ini. Dengan cinta seperti itu berarti kan ditumbuhkan rasa sayangnya. Untuk menjadi seorang yang seperti ini berarti aku harus apa gitu. Target-targetku harus bisa tercapai ini. Nah, dengan seperti itu, dengan membiasakan, dengan berusaha menikmatin semua keruwetannya, menikmati semua materi yang diberikan, sistem pembelajarannya, ya pastinya akan muncul gitu rasa cinta itu gitu. Kecuali kalau dari awal udah diniatin aku nggak cinta nih, aku kayaknya nih dipaksa orang tua nih aku masuk sini, ya nggak akan cinta gitu. Banyak sekali mahasiswa yang ketika semester 2 atau semester 3 tuh mundur karena nggak ada cinta gitu loh, karena dia nggak ada cinta dengan jurusannya. Jadi ya akhirnya itu tadi, mundur. Orang tuanya yang cinta, akhirnya orang tuanya yang nelfonin keluar prodi, itu ada banyak seperti itu. Jadi bukan anaknya yang cinta, tapi orang tuanya yang cinta. Itu semoga saja tidak ada ya kedepannya ini yang mahasiswa baru yang seperti itu. Yang sudah masuk, harapannya berusaha untuk mencintai. Ya kalau belum berusaha cinta ya berusaha untuk sayang dulu ya. Sayang kemudian cinta lah. Ada tahapannya ya Bu ya? Ada tahapannya, betul. Kenal dulu, habis kenal baru berusaha untuk tahu banyak, berusaha untuk sayang, menikmati prosesnya. Dan sudah, jadi dengan berjalannya waktu pasti dia akan ini sendiri kok, tumbuh sendiri. Katanya cinta itu karena terbiasa gitu kan. Iya kan, tresno saka kulino kan gitu. Ya. Itu jadi itu tadi sih, jadi tumbuhkan dari mahasiswa baru tuh ya mungkin harus sering-sering ini ya, harus sering-sering mungkin kalau ini ke dosen wali ya, balik lagi ke dosen wali sih, mungkin tanya-tanya atau mungkin berusaha untuk ya kalau dosen wali nggak ini ya ke korprodi ya, lihat korprodinya yang manis gitu kan ya, kadang ramah kadang galak gitu kan ya, biasa ya, bebannya banyak jadi agak galak dikit gitu kan, nggak masalah gitu loh. Yang penting jangan sampai ada rasa surut untuk untuk keluar atau berhenti. Kalau sudah ada kata berhenti, berarti ya rasa cinta itu nggak akan muncul lagi. Itu untuk yang baru. Yang baru pokoknya harus berusaha untuk beradaptasi lah intinya. Adaptasi, menikmati, dan berusaha untuk mengenal lebih dalam. Itulah untuk cinta ya. Kemudian kalau masih lama, nah ini yang kadang-kadang rotok iki ya. Kadang-kadang karena banyak sekali beban yang mereka pikirkan, rasa marah, rasa sakit, kecewa, sudah berusaha belajar banyak tapi nilai kok nggak bagus-bagus, akhirnya kadang cintanya luntur. Nah, kadang-kadang mencintai dengan memelihara cinta itu lebih sulit mana? Lebih sulit untuk
memelihara cinta kan. Nah, Iya. karena apa? Benar Karena ada sekali. putus asa, iya kan? Karena ada putus asa di dalamnya. Tapi kalau misalnya Anda banyak hambatan, banyak kendala dengan disemprot dosen sana sini, tapi Anda tetap mentalnya kuat, ya nggak akan luntur cintanya gitu. Tetap oke, aku target, yang penting tuh targetku gitu. Bahkan ada kalimat yang saya dengar gitu yang bagus menurut saya. Kalian berangkat sekolah itu jangan membawa hati, tapi membawa pikiran. Bener loh itu. Kalian kuliah berangkat itu membawa pikiran, nggak kepala, jangan bawa hati. Kenapa? Kalau hati yang bawa baper yang ada. Tapi kalau kamu berangkat membawa kepala, yaitu nanti isinya yaitu tadi apa yang Anda akan dapatkan ya Anda akan terima gitu. Tanpa ada hati-hati yang terluka. Itu. Lama. Jadi rasa-rasa kecewanya atau apa itu ya harus dikikis ya supaya tetap bisa menikmatin prosesnya. Itu tadi temukan orang yang bisa diajak ngomong gitu aja. Kalau misalnya di dalam kampus gak ada ya mungkin temannya, teman baiknya, sahabatnya. Karena sesuatu hal yang disimpan itu pasti akan jadi penyakit ya. Bukan penyakit yang ke rumah sakit itu bukan, penyakit itu tadi yang menggerogoti semangat gitu. Terima kasih Ibu untuk sarannya dan juga kata-katanya untuk Sobat Binti di sini. Terima kasih juga untuk waktunya Ibu karena sudah bersedia menjadi narasumber kami di Binti episode pertama ini. Dan semoga semua pertanyaan jawaban tadi bermanfaat untuk Sobat TI sekalian. Dan terima kasih Ibu, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di kampus lagi ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, Assalamualaikum. Nah Sobat TI, jadi kalian sudah dengarkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan kalian telah dijawab di Binti episode 1 ini. Dan jangan lupa untuk kalian selalu dengerin update tentang Binti karena nanti akan ada episode kedua. Dan untuk Sobat TI semuanya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap fokus untuk menjalani kuliah. Sampai jumpa.